Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samsudin Lahai dengan nomor induk mahasiswa 2214-24007. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, prodi PPKN. Jadi di sini saya akan membawakan salah satu materi yaitu ilmu negara dalam konsep kedaulatan negara. Yang kemudian ini video adalah video tugas semata-mata untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak dosen pengampu Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc. Baik, langsung saja kita masuk pada pengantar tentang kedaulatan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam terkait pembahasan yang mendalam mengenai kedaulatan negara, mari kita pahami dulu mengapa sebuah negara memerlukan kedaulatan. Kedaulatan adalah unsur utama yang membedakan negara dari organisasi biasa. Tanpa kedaulatan, negara tidak bisa memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya, tidak bisa menegakkan hukum, tidak bisa mengatur wilayah, dan juga tidak memiliki hak menentukan arah politik luar negeri. Singkatnya, kedaulatan adalah nyawa sebuah negara. Tanpa kedaulatan, negara tidak bisa akan berfungsi. Karena itulah konsep kedaulatan menjadi pondasi utama dalam ilmu negara, dan hari ini kita akan membahasnya secara mendalam. Baik, langsung saja pengertiannya. Pengertian kedaulatan negara secara bahasa, kedaulatan berasal dari kata Latin yaitu superanus, yang berarti yang tertinggi. Secara konsep, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur segala hal yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Kedaulatan memiliki beberapa sifat yang menjadi ciri khas. Ia bersifat tertinggi karena tidak ada kekuatan lain yang berada di atasnya. Ia bersifat asli karena kekuasaan itu berasal dari negara itu sendiri. Ia juga bersifat permanen, artinya tetap ada meski pemerintah berganti-ganti. Ia juga bersifat tidak terbagi karena kedaulatan tidak bisa dipisahkan. Dalam teori klasik, kedaulatan juga disebut tidak terbatas, tetapi dalam negara modern, kedaulatan yang tidak terbatas ini sudah tidak relevan lagi sebab kekuasaan negara sekarang dibatasi oleh oknum dan konstitusi. Selanjutnya kita masuk pada sejarah lahirnya konsep kedaulatan. Jadi konsep kedaulatan itu lahir dari perjalanan panjang sejarah. Pada masa sebelum negara modern terbentuk, kekuasaan sering tumpang tindih. Ada kekuasaan gereja, kekuasaan raja, dan kekuasaan bangsawan yang saling bertabrakan. Keadaan ini menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan. Karena itu, para pemikir politik mencoba mencari konsep tentang siapa sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu tokoh awal yang sangat berpengaruh adalah John Bodin. Bodin hidup pada abad ke-16, masa ketika Eropa dilanda konflik. Ia kemudian merumuskan bahwa sebuah negara harus memiliki kekuasaan tertinggi yang absolut dan tidak terbagi. Itulah yang kemudian disebutnya sebagai kedaulatan. Ada juga Hobbes yang hidup di masa perang saudara Inggris. Ia juga menyumbangkan ide penting. Baginya, manusia tanpa negara akan hidup dalam kekacauan, sehingga masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada negara dalam sebuah kontrak sosial. Ia memiliki kekuasaan tertinggi. Itu disebut sebagai Leviathan atau makhluk besar yang menjaga ketertiban. Ide-ide dari Hobbes dan juga Hobbes dan para tokoh lainnya menjadi dasar terbentuknya konsep negara yang modern. Selanjutnya kita masuk dalam teori kedaulatan. Pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori pertama yang menyatakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Dalam pandangan ini, penguasa hanyalah wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu, kekuasaan penguasa dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat. Pada masa abad pertengahan, raja-raja Eropa mengklaim kekuasaan mereka berasal dari Tuhan.
Dalam beberapa kerajaan Islam, kekuasaan dianggap sultan, dalam beberapa kerajaan Islam, kekuasaan sultan juga dianggap sebagai amanah dari Allah. Teori ini sangat kuat sebelum munculnya negara modern. Ada juga kedaulatan raja. Teori berikutnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada diri raja. Raja dianggap sebagai pemilik negara, pengambil keputusan tertinggi dan tidak boleh dibantah oleh siapapun. Pada masa ini, negara berjalan secara absolut. Contohnya adalah Louis ke-14 dari Prancis yang terkenal dengan ungkapan negara adalah saya. Dalam perspektif ilmu negara, teori ini menunjukkan bagaimana kekuasaan negara pada masa itu putuskan sepenuhnya oleh satu orang. Selanjutnya masuk pada kedaulatan negara, ya ini teori yang dipengaruhi oleh Hegel dan Jelinek, Ini mengatakan bahwa negara adalah entitas yang memiliki kehidupan sendiri. Negara bukan milik raja atau rakyat, tetapi berdiri sebagai organisasi yang memiliki kehendak. Negaralah pemilik kekuasaan tertinggi, sementara rakyat dan pemerintah hanya menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Teori ini menjadi dasar munculnya birokrasi modern yang kuat. Selanjutnya masuk pada kedaulatan rakyat. Teori yang sangat penting, yaitu teori kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi modern, teori ini yang pemegang kekuasaan tinggi adalah rakyat. Kekuasaan negara berasal dari rakyat dan kembali pada rakyat, yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan pemilu, perwakilan politik, partai politik, dan lembaga legislatif. Semuanya adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan karena Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya kita masuk teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa yang tertinggi bukan raja, bukan rakyat, tetapi hukum. Semua orang termasuk penguasa harus tunduk pada hukum. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan aturan, bukan kehendak pribadi. Teori inilah yang melahirkan prinsip negara hukum atau Rechtsstaat. Negara hukum memastikan bahwa kekuasaan ini tidak digunakan secara sewenang-wenang. Selanjutnya kita masuk pada bentuk kedaulatan, ke dalam dan juga keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam wilayahnya. Negara berhak membuat undang-undang, menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan membentuk lembaga pemerintah. Contohnya, ketika pemerintah menerapkan aturan hukum pidana, penetapan pajak, atau pemberian izin usaha. Semua ini adalah wujud dari pemakaian kedaulatan ke dalam. Selanjutnya kita masuk pada kedaulatan keluar. Sementara itu, kedaulatan keluar berkaitan dengan hubungan negara dengan negara lain. Negara berhak menentukan sikap politik luar negeri, berhak menjalin kerjasama internasional, dan berhak menolak intervensi dari negara lain. Contohnya dapat kita lihat ketika Indonesia melakukan perundingan internasional, mengikuti organisasi dunia seperti PBB, atau menentukan sikap politik luar negeri dalam konflik global. Semua itu adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan keluar. Tentunya kita masuk pada kedaulatan di era modern. Di era globalisasi seperti ini, negara masih berdaulat, tetapi pelaksanaannya tidak lagi absolut. Negara harus menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan internasional. Misalnya, setelah mendatangi perjanjian internasional, negara harus tunduk pada aturan yang telah disepakati. Selain itu, negara juga harus menghormati hak asasi manusia yang diakui secara universal. Teknologi dan informasi juga membuat batas-batas negara semakin terbuka. Meski demikian, kedaulatan tetap penting sebagai simbol kebebasan dalam negara untuk mengatur dirinya sendiri. Ketujuh, kita masuk pada kedaulatan sistem Indonesia. Indonesia adalah negara yang memadukan berbagai teori kedaulatan. Kedaulatan rakyat,
terlihat dari sistem pemilu. Kedaulatan hukum terlihat dari adanya lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, dan kedaulatan negara terlihat dari peraturan wilayah dan hubungan internasional. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Semua kegiatan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan jalankan untuk kepentingan rakyat. Sekarang kita masuk pada tantangan kedaulatan di era global. Meskipun negara memiliki kedaulatan, ada banyak tantangan baru yang membuat kedaulatan tidak lagi sesederhana dulu. Globalisasi ekonomi membuat negara tidak menutup diri dari perdagangan dunia. Teknologi digital membuat data warga bisa mengalir melampaui batas negara. Ada juga media sosial mempengaruhi opini publik secara global. Isu terorisme lingkungan dan imigrasi juga menjadi persoalan bersama antar negara. Karena itu, negara harus menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh kasus kedaulatan. Untuk melihat bagaimana kedaulatan diuji dalam dunia nyata, kita dapat melihat beberapa kasus internasional, misalnya sengketa Laut Cina Selatan melibatkan perebutan kedaulatan wilayah antara beberapa negara. Contoh lainnya adalah Brexit. Ketika Inggris keluar dari Uni Eropa karena ingin mengembalikan kedaulatan politik dan ekonominya. Selanjutnya masuk pada konflik Palestina. Konflik Palestina juga menunjukkan bagaimana kedaulatan dapat bertanyakan ketika sebuah wilayah tidak sepenuhnya bebas mengatur dirinya. Dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kedaulatan bukan konsep yang statis, tetapi selalu diuji oleh dinamika politik global. Sekarang kita masuk pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan adalah konsep fundamental dalam ilmu negara. Ia menentukan bagaimana negara berdiri, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana rakyat berinteraksi dengan rakyat serta dunia internasional. Kedaulatan memiliki sejarah panjang, berbagai teori, bentuk pelaksanaan, hingga tantangan modern di Indonesia. Konsep ini diwujudkan melalui kedaulatan rakyat, hukum, dan juga negara yang saling melengkapi. Kedaulatan tetap menjadi unsur penting dalam menjaga keutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Jadi itulah pemaparan materi dari saya yang kiranya bisa menambah wawasan daripada teman-teman terkait kedaulatan negara terkait ilmu negara dalam konteks kedaulatan negara, dalam konteks kedaulatan. Untuk itu sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.